Pada video kali ini saya akan menyampaikan cara mencetak DOD entok yang berkualitas. Jadi cara mencetak DOD yang berkualitas ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar DOD yang kita ciptakan atau yang kita produksi itu memang betul-betul berkualitas. Yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki kualitas indukan. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan persilangan antar genetik untuk memperbaiki genetik entok itu sendiri. Pilihlah calon betina yang memiliki karakter baik, yakni sehat, produktivitas telur tinggi, badan besar, dan panjang. Untuk entok pejantan, pilihlah pejantan yang sehat, besar, panjang, dan memiliki nafsu birahi yang cukup bagus. Karakter indukan tersebut diharapkan akan turun ke anakan entok, sehingga DOD yang dihasilkan memiliki karakter yang sama dengan indukan. Contoh yang bisa kita lakukan yakni menyilangkan entok betina lokal disilangkan dengan pejantan Rambon, atau betina Rambon disilangkan dengan pejantan jumbo. Perbaikan genetik ini akan menghasilkan DOD yang berkualitas. Saya menyarankan agar dalam budidaya entok tersebut tidak melakukan perkawinan sedara, sebab DOD yang dihasilkan nantinya dari hasil dari hasil perkawinan sedara itu kurang bagus. Yang kedua, berilah pakan indukan yang berkualitas. Pakan yang berkualitas ini akan memicu produktivitas telur. Beri pakan dengan kadar protein yang cukup agar entok dapat bertelur dengan baik. Selain itu, telur yang dihasilkan juga harus ideal, tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar. Kurangnya protein pada pakan bisa berakibat telur entok menjadi kecil, akibatnya DOD yang dihasilkan juga akan kecil. Kemudian, perkembangan DOD tersebut juga akan lambat. Untuk bobot DOD yang ideal, yakni lebih dari 40 gram. Pakan yang bagus untuk indukan entok diantaranya katul, nasi aking atau nasi sisa, kemudian jagung giling, dan konsentrat itik petelur. Jika teman-teman memiliki pakan alternatif yang memiliki kadar protein bagus, maka bisa diberikan untuk pengganti konsentrat, seperti ikan ruca, keong sawah, jeroan ikan, maggot, dan lain-lain. Pakan alternatif dengan kadar protein bagus dari unsur nabati atau tumbuh-tumbuhan juga bisa diberikan, seperti rumput azolla dan lain-lain. Prinsipnya, kebutuhan protein indukan entok bisa tercukupi dengan baik. Yang ketiga, berilah fasilitas kolam. Keberadaan kolam sangat penting untuk menjaga mood atau rasa bahagia entok. Di kolam tersebut, entok bisa berekreasi, bersenang-senang dengan mandi dan bermain air, sehingga birahinya juga ikut membaik dan merangsang entok cepat kawin. Jika entok tidak bahagia, maka nafsu kawinnya juga akan kurang bagus. Akibatnya, tingkat fertilitas telur juga akan rendah. Selanjutnya, yang keempat adalah pemantauan saat bertelur dan mengeram. Kita harus sering memantau saat entok masuk masa bertelur. Jangan sampai entok itu berebut tempat bertelur. Karena itu, tempat bertelur atau petarangan harus dibuat sejumlah entok betina yang ada di kandang. Kalau betinanya 20, maka idealnya tempat bertelurnya juga 20. Hal ini untuk menghindari terjadinya berebut tempat bertelur. Selanjutnya adalah lihat bentuk telur yang dihasilkan. Apakah terlalu besar atau terlalu kecil? Untuk telur yang memiliki kelainan seperti terlalu besar atau terlalu kecil, atau bentuknya peyang atau kurang ideal, sebaiknya segera ambil dikeluarkan dari petarangan. Tidak usah ditetaskan atau goreng saja. Jadi telur yang ditetaskan harus telur yang memang sudah melewati fase seleksi. Kemudian
Setelah telur berusia 1 minggu, lakukan penerawangan telur. Telur yang fertil akan muncul selaput darah di dalam telurnya. Untuk telur yang tidak fertil, maka telur itu akan terlihat bening. Telur yang tidak fertil itu sebaiknya langsung diambil dari petarangan karena percuma telur itu tidak akan menetas. Begitu ya, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.